Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengikuti update terbaru dari YouTube saya. Terima kasih dan selamat menonton. Hello, what's up? Selamat datang kembali di channel YouTube Dian Kamal. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang beliau adalah sosok seorang hafiz Al-Quran, dan kita akan mengetahui apa-apa saja sih motivasi dia untuk kenapa bisa untuk motivasinya menghafal dan lain sebagainya. Oke, selamat pagi Kak. Pagi. Saya mau tanya-tanya nih Kak tentang motivasi Kakak. Kok bisa sih bisa menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz? Sebenarnya tentang hasil ini telah ada proses yang telah dilalui sebelumnya. Sebelumnya saya pernah menghafal di Pondok Pesantren Dede Mangkoso di Barru. Oh ya. Jadi telah ada proses yang telah dijalani. Tentunya sebelum menghafal, yang pertama itu adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman harus ikhlas ya. Dan juga niatnya itu untuk setia bersama Al-Quran. Karena menghafal itu adalah bukan proses yang instan, tapi ada tahap-tahap yang perlu dilalui. Jadi kita sudah harus memang berniat untuk setia bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua itu tentunya perlu ada seorang ustaz yang mendampingi, seorang guru yang mendampingi. Yang pertama fungsinya itu sebagai tempat kita store hafalan atau menghadapkan hafalan kita, dan juga ustaz tersebut mengoreksi bacaan kita jika ada bacaan yang salah atau keliru. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak ini sekolahnya dulu di mana sih? Yang tadi yang saya sebutkan yaitu di Pondok Pesantren Mangkoso, Dede Mangkoso. Oh, jadi Kak Muhsin ini ya namanya, tadi saya lupa perkenalkan namanya ya. Jadi namanya ini Kak Muhsiman Nur. Dia adalah seorang mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan apa Kak? Bahasa dan Sastra Arab. Oh ya, Bahasa dan Sastra Arab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara kuliah dan menghafal atau mendaras lagi? Sebenarnya pertanyaan yang seperti ini toh sudah banyak teman-teman yang bertanya. Tapi terkadang ada yang salah pertanyaannya. Terkadang ada yang bertanya, bagaimana cara menghafal bagi yang sibuk kuliah? Iya. Sebenarnya yang tepat itu bagaimana cara kuliah yang sibuk menghafal. Jadi karena iya juga sih. Karena kalau pertanyaan yang seperti pertama itu seolah-olah menghafal itu adalah sampingan, padahal untuk memperoleh kemuliaan Al-Quran itu harus menjadikan Al-Quran sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Langsung saja kalau bertanya tentang cara menyeimbangkan antara kuliah dan menghafal, sebenarnya simpel sekali, yaitu kita harus menyediakan waktu untuk Al-Quran, bukan menyisakan waktu untuk Al-Quran. Karena kalau kita tidak pernah berusaha untuk menyediakan waktu untuk Al-Quran, maka tidak ada waktu untuk Al-Quran itu. Jadi harus kita bersedia untuk menyiapkan waktu untuk Al-Quran. Wow, jadi memang ya kehidupan Kak Muhsiman Nur ini memang betul-betul untuk Al-Quran teman-teman. Jadi semua teman-teman yang berniat untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah harus berniat terlebih dahulu untuk mengikhlaskan diri mengabdi kepada Al-Quran. Terus pertanyaan lagi nih Kak, kan Kakak ini kan udah selesai dari jurusannya atau selesai dari kuliahnya. Bagaimana caranya bisa lulus dengan cepat dan meraih predikat cum laude nih Kak? Tentang cum laude itu sebenarnya adalah hasil dari proses yang telah kita jalani selama kurang lebih 4 tahun. Jadi jika bertanya tentang caranya bagaimana, tentu yang pertama itu adalah harus konsisten dari pertama. Memang dari awal masuk kampus sudah berniat untuk menjadi mahasiswa yang terbaik. Jadi harus dimulai dari pertama, niatnya dulu. Lalu kemudian harus konsisten dari pertama. Karena terkadang begini, ada teman-teman mahasiswa awal-awalnya rajin ke kampus, rajin kuliah, pas akhir malas. Sebaliknya juga ada pas awal malas, pas akhir dapat hidayah, rajin kembali. Bukan begitu. Jadi
Jadi intinya proses kita kuliah harus istiqomah, ya konsisten harus dari konsisten pertama. ya teman-teman. Ya. Apalagi Lalu kemudian itu yang kedua itu tidak boleh malas dan tidak boleh sering-sering menunda waktu, karena jujur faktor yang utama itu yang membuat kita terkadang lama selesai itu adalah terlalu sering menunda waktu. Iya. Contohnya hari ini bimbingan, pas direvisi besok datang lagi bimbingannya. Jangan selama-lama menunda waktu. Iya. Karena ada yang biasa mahasiswa pas sudah bimbingan datangnya pas bulan berikutnya lagi, jadi lama selesai. Lama selesai. Ya. Iya. Jadi harus pokoknya kalau kita mau selesai cepat dan meraih predikat cum laude, pokoknya kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan itu teman-teman. Jadi kita harus mengambil ibrah dari Kak Musimanur ini. Dan pertanyaan selanjutnya, kata motivasi buat mereka yang mau seperti kakak. Mau apa ini, menghafal atau? Ya, menghafal. Yang pertama itu yang mau menghafal, bahwasanya menghafal itu adalah sebuah proses, bukan sebuah tujuan. Maka tentu saja menghafal adalah proses kita investasi dengan Allah Subhanahu wa taala jangka panjang. Bukan hanya di dunia tapi terus berlangsung hingga akhirat. Kemudian untuk teman-teman yang mau cepat selesai, yang mau insya Allah tepat waktu, yang pertama fokus sama tujuan kita di kampus. Lalu kemudian berusaha maksimal, berdoa maksimal, lalu serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, ini motivasi banget buat saya juga teman-teman. Karena Kak Musimanur ini juga adalah teman saya waktu di pondok pesantren. Jadi motivasi ini buat kita semua yang mau seperti Kak Musimanur ini. Terus ada lagi nih Kak, apa saran kakak untuk mereka yang mau menghafal? Pertama, harus Jadi, niat. jelaskan niatnya. Ya, niat yang pertama teman-teman. Terus yang kedua apa lagi Kak? Kemudian yang kedua harus cari lokasi yang kondusif untuk menghafal. Oh iya, tempatnya teman-teman yang harus kita tentukan. Terus apa lagi Kak? Kemudian yang ketiga itu harus pasang target harian, contohnya dalam sehari berapa. Lalu kemudian istiqomah sama target yang telah kita tentukan tersebut. Lalu kemudian berikutnya cari metode yang pas untuk kita menghafal Al-Quran. Ya. Contohnya ada orang biasa itu sebelum menghafal membaca berkali-kali lalu menghafal. Ada juga yang sebelum menghafal mendengarkan. Kalau metode kakak itu seperti apa? Kalau saya sendiri itu menggabung semuanya, kadang mendengar dulu. Biasa juga itu terkadang sebelumnya dilihat anunya dalam i'rab kedudukannya, apakah fa'il, maf'ul, lalu kemudian diaplikasikan dalam menghafal Al-Quran. Itu kan bagi-bagi orang-orang yang tahu Ya. kayak kan ya Kak. Tapi untuk yang pemula biasa juga kayak mendengar dulu, mendengar murattal. Kalau yang menghafal. maksudnya yang pemula banget nih Kak, untuk bisa menghafal itu seperti apa? Metodenya yang Tentunya harus yang pertama diterapkan. itu dulu harus dulu memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Oh, tajwidnya ya Kak? Itulah gunanya seorang guru, seorang ustaz. Iya. Lalu kemudian baca berulang kali sampai lancar sekali, lalu dihafal. Iya. Jadi jangan langsung mau menghafal teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki bacaan kita dulu, terus kita proses untuk menghafal. Terus ini lagi Kak, siapa sih sosok yang membuat kakak itu bisa terus melanjutkan apa yang kakak sudah alami, apa yang siapa sosok yang tidak bisa kakak lupakan deh dalam hidup kakak? Tentang sosok sebenarnya banyak orang-orang yang terus bisa membuat saya terinspirasi. Terutama adalah kedua orang tua yang terus memberi nasihat, memberi masukan untuk terus bisa lebih baik. Contohnya dalam hal menghafal. Pas tamat dari Mangkoso, orang tua langsung menyuruh ke Imam Asim untuk melanjutkan supaya hafalan tidak hilang. Iya. Gitu. Terus dalam hal kuliah juga orang tua terus memberi motivasi untuk tepat waktu selesai dan untuk bisa maksimalkan nilainya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Kak Musimanur ini, ada nggak sih pengalaman yang paling pahit yang pernah kakak alami dan itu nggak bisa kakak lupakan dalam seumur hidup kakak? Ya, dulu pas di pondok dulu itu pernah diludahi oleh guru tawahab. Oh iya teman-teman, Kak Musimanur ini juga punya buku, dan buku itu dia mengisahkan tentang perjalanannya waktu di Pondok Pesantren Dede Imam Koso. Ya, jadi itu pas dulu pas sanawiyah pernah diludahi oleh guru tak. Jadi
Itu pun karena sebuah kesalahpahaman. Jadi kan itu dulu pas sanawiyah saya juga ikut menghafal sama anak madrasah aliyah. Ya. Jadi pas masbuk dikira saya yang terlambat, padahal saya sudah salat di bawah di sanawiyah. Jadi pas naik dikira terlambat, jadi langsung diludahi tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Tapi saya ikhlas saja. Ikhlas saja. Insya Allah ada hikmah di balik semuanya. Insya Allah mungkin itulah yang berkahnya sehingga saya insya Allah alhamdulillah bisa mudah dalam menghafal. Oke teman-teman, itu tadi kisah eksklusif di channel Dian Kamal ini tentang kisah kehidupan dari Muhsin Manur, mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Nah, semoga kita semua ini bisa mengikuti jejak dari Kang Muhsin Manur ini sehingga bisa menjadi mahasiswa teladan dan juga bisa menjadi hafiz yang diidamkan. Oke, terima kasih semua dan jangan lupa ada punya channel nggak Kak? Belum. Oh, nanti kita buat channel Kak ya? Ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.